Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya Raihan Aditya Putra. Saya Rahmania Intan Nur Aisyah. Saya Radian Arfuran. Di sini kami akan menyampaikan bab 7 tentang pengelolaan keuangan. 1. Pengelolaan keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga atau rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga, mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi, hingga keinginan atau konsumsi yang bersifat tambah atau hiburan. Berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan rumah tangga secara efektif. A. Memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. B. Menghitung seluruh pendapatan dan membuat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Hitunglah seluruh pendapatan yang diterima. Dalam hal ini, pendapatan tidak hanya terbatas pada gaji pokok, tetapi juga pendapatan lain seperti insentif dan keuangan atas investasi. C. Mengalokasikan dana untuk tabungan. Mengalokasikan dana untuk tabungan berguna untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di luar kendali pada masa yang akan datang. Jumlah dana yang disisihkan sebagai tabungan dapat disesuaikan dengan penghasilan. 2. Pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan perusahaan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset perusahaan dengan beberapa tujuan menyeluruh. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan perusahaan meliputi A. Cara memperoleh dana untuk membiayai usaha. B. Cara mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, serta C. Cara perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut Dian Wijayanto, tujuan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan kekayaan dan keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen keuangan menggunakan dua pendekatan, yaitu profit risk approach serta liquidity and profitability. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mampu mengalokasikan keuangan perusahaan secara efisien ke dalam pos investasi, pendanaan, dan dividen. 3. Pengelolaan keuangan negara. A. Pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berikut adalah jenis-jenis pendapatan negara. 1. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. A. Penerimaan perpajakan terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 1. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB. B.A. Perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, cukai dan pajak lainnya. 2. Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak ekspor. B. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas penerimaan sumber daya alam bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. 2. Penerimaan hibah, yaitu semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa maupun surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. B. Belanja negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Bidang pengelolaan keuangan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara dikelompokkan menjadi 3 subbidang, yaitu subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.